Di kesempatan yang kedua akan apa namanya mensimulasikan konseling individu. Di sini saya sudah memilih Adik Eka untuk menjadi konseling saya. Untuk Adik Eka, silakan Adik Eka. Adik Eka sudah siap. Baik Bapak, saya sudah siap Bapak. Ya, oke. Mari kita mulai. Permisi Pak. Iya, Selamat pagi. siap. Maaf, saya mengganggu. Apa Bapak memanggil saya? Oh, selamat pagi nak. Oh, ya mari silakan masuk dulu. Silakan duduk di tempat yang menurut adik nyaman. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, bagaimana kabar keluargamu? Apa baik-baik saja? Keluarga saya keadaannya baik-baik saja Pak. Nah, sesuai dengan perjanjian kita, adik, ya, pada 2 hari yang lalu, Bapak akan mengadakan konseling individu, ya, terkait dengan masalah yang DK alami, ya. Tetapi sebelum kegiatan ini dimulai, ya, Bapak ingin menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan pelaksanaan bimbingan, layanan konseling ini nantinya. Nah, sehingga Adik Eka memang betul-betul secara leluasa, tidak enggan nanti menyampaikan permasalahan yang dihadapi. Nah, sehingga nanti bisa mencari solusi permasalahan yang Adik Eka hadapi. Ya. Nah, ada yang pertama adalah di sini Adik Eka jangan khawatir, nanti kerahasiaannya akan tetap terjaga karena di BK itu, ya, terutama di proses konseling itu ada asas kerahasiaan. Segala sesuatu apapun bentuk dari informasi yang Adik Eka berikan akan dirahasiakan dengan baik. Itu hanya Adik Eka tahu dan Bapak sendiri yang tahu. Terus Bapak harap nanti Adik Eka keterbukaannya dan kejujurannya nanti untuk menyampaikan informasi atau permasalahan yang dihadapi. Nah, sehingga nanti tidak mengalami miskonsepsi dan tidak mengalami kekeliruan di dalam mengambil sebuah keputusan. Ya, bagaimana Adik Eka? Iya Pak. Oke. Baik, sekarang bagaimana Adik Eka sudah siap mengikuti konseling hari ini? Karena ini adalah kita sudah membuat jadwal kesepakatan kemarin untuk melaksanakan konseling individu saat ini. Ya, sudah siap Bapak. Oke, ya silahkan sekarang Adik Eka ceritakan, ya, pada Bapak apa yang sebenarnya permasalahan Adik Eka yang Adik Eka pikirkan saat ini. Iya Pak, begini Pak, saya masih bingung untuk memilih karir saya Pak. Orang tua saya tuh terus menanyakan kemana karir saya ini, seperti itu Bapak. Oh iya. Berarti saat ini Adik Eka masih bingung ya di dalam menentukan perencanaan karir selanjutnya. Iya Pak, saya itu merasa tertekan sekali Bapak. Iya. Jika kamu tidak keberatan, ya, bisa nggak Adik Eka ceritakan kepada Bapak kenapa kok bisa tertekan seperti itu? Ada apa sebenarnya? Begini Ya. Pak, Pak saya selalu menanyakan setiap saya, kalau misalnya kamu tamat SMP, mau melanjutkan kemana? Saya itu selalu dibanding-bandingkan sama kakak saya Bapak. Oh begitu ya. Apakah benar? Saya nggak bohong Bapak, saya jujur dari hati nurani saya yang paling dalam Bapak. Ya. Apakah memang benar perlakuan orang tua kamu seperti itu? Tidak ada hal perasaan yang lain yang menjanggali nanti atau hal yang lain yang apa namanya yang melatar belakangi itu Deka?
Begini Bapak, saya tuh sudah lama berpikir kenapa sih orang tua saya ini memperlakukan saya itu berbeda Bapak. Mungkin kakak saya itu lebih pintar daripada saya Bapak dalam Heeh. menentukan karirnya seperti itu Bapak. Ya, ya, ya. Apakah hanya itu yang Adik Eka rasakan sebagai penyebab ya yang Adik Eka alami pada saat ini? Mungkin ada faktor yang lain lagi. Mungkin karena Saya faktor merasa tidak ada yang lain lagi Bapak. Hanya itu hmm, saja karena perlakuan orang tua saya menyebabkan saya itu merasa tertekan Bapak. begitu. Oke. Baiklah, kalau begitu ya tadi kamu sudah katakan bahwa tertekan karena memikirkan apa namanya perlakuan orang tua yang mendiskriminasikan adik Eka ya antara adik Eka dengan kakak sendiri kakak kandung ya. Nah, sementara tindakan tidak ada faktor yang lain yang mempengaruhi selain eh, apa namanya yang di yang terjadi dengan orang tua adik Eka. Iya Pak, begitulah yang saya rasakan selama ini Bapak. Ya, ya, ya. Jadi dapat Bapak simpulkan sekarang dulu ya terkait dengan permasalahan adik Eka ini bahwa di mana adik Eka merasa tertekan ya karena belum mampu merencanakan karir saat ini, nah sehingga perlakuan daripada orang tua sedikit diskriminasi dibanding-bandingkan dengan kakak ya karena kakak sudah bekerja mungkin seusia adik Eka kemarin sudah bisa menentukan arah karirnya yang menentukan sekolah lanjutannya, nah sedangkan adik Eka sejauh ini masih belum terpikirkan. Betul begitu adik Eka? Betul sekali Bapak. Oke, baik. Nah, dari permasalahan yang Adik Eka rasakan ini, apakah pernah terpikirkan bagaimana cara mengatasinya? Pernah nggak terpikir atau terbayangkan begitu? Saya bingung sebenarnya Bapak. Makanya saya Ya, ke sini untuk membantu mencari jalan keluarnya bersama Bapak. mm-mm. Oke lah, baik. Adik Eka jangan khawatir, jangan merasa bingung dulu ya, karena kedatangan Adik Eka karena Bapak undang hari ini ya untuk mengentaskan permasalahan Adik Eka. Bapak harap Adik Eka harus tenang, apa namanya nyaman untuk apa namanya perasaan itu tetap berasa semangat, jangan terlalu dipikirkan rasa tertekan itu ya. Baiklah, kamu katakan tadi bahwa yang membuat karena kakak apa namanya lebih disayang oleh orang tua menurut kamu adalah lebih pintar dan mandiri menentukan karir. Nah, kalau begitu pernahkah kamu berpikir bagaimana cara untuk merencanakan rencana karir yang diimpikan? Pernah nggak terpikir tidak? Saya mau jadi apa tuh misalnya? Pernah nggak terpikir seperti itu? Bagaimana ya? Saya coba Pak. Oke. Gimana caranya? Coba Adik Eka ceritakan. Yang pertama ya Pak ya, saya akan Iya. menentukan cita-cita saya yang saya miliki. Oke. Kira-kira apa cita-cita Adik Eka? Cita-cita saya itu menjadi guru Bapak. Wah, mulia sekali itu Deka. Bapak bangga loh. Bila mana ada anak-anak yang bercita jadi guru itu luar biasa. Itu pekerjaan sangat mulia sekali. Ya. Nah, karena merupakan cita-cita merupakan gambaran dari tentang diri kita, yaitu tentang bakat kita, minat kita, ya. Nah, kita merupakan apa namanya cita-cita itu adalah merupakan tujuan sekarang, Deka. Ya, sebaiknya janganlah terlalu kita apa namanya memilih cita-cita yang tidak sesuai dengan bakat atau minatnya adik Eka begitu ya karena nanti akan apa namanya membuat sebuah kesulitan di dalam mencapainya adik ya. Nah terus cita-cita ibaratkan apa ya, sebuah garis lurus yang akan menjadi panduan hidupnya kita loh. Eka sudah benar sekali, sudah punya bayangan cita-cita.
gitu. Nah, kira-kira apa yang bisa Adik Eka lakukan ya untuk apa ya? Untuk bisa meraih cita-cita itu. Kira-kira usaha apa yang bisa dilakukan? Usaha apa? Kira-kira Yang saya akan lakukan yaitu yang pertama itu adalah saya belajar dengan rajin, belajar dengan tekun, iya. dan sungguh-sungguh Pak. Seperti itu Pak. Betul sekali itu Deka. Bapak salut sama kamu nih. Ada mungkin ada cara yang lain lagi yang bisa kamu munculkan dalam dirilah untuk mencapai cita-cita itu selain yang dikatakan tadi. Ya, selain itu saya akan belajar tidak hanya di sekolah Bapak, Iya. tetapi juga di rumah, di kelas, dan saya akan berusaha berkonsentrasi terhadap mata pelajaran yang itu. Jika saya tidak mengerti Bapak, pastinya saya akan bertanya dengan mengangkat tangan. Oke, betul sekali. Bapak sangat salut sekali sama usaha kamu. Sangat luar biasa sekali Deka. Sudah apa namanya memiliki motivasi yang tinggi di dalam meraih sebuah cita-cita, ya. Begitu, ya. Nah, setelah usaha yang dilakukan, ya, setelah lulus sudah menentukan cita-cita tadi, sudah usaha untuk mencapai cita-cita sudah ditentukan tadi, sudah bisa Eka pilih, ya. Kira-kira sudah ada bayangan nggak setelah lulus SMP Eka berencana mau melanjutkan kemana? Baik Bapak. Nah, untuk menunjang cita-cita saya akan melanjutkan ke SMA Bapak. Wow, SMA ya? Ya, berarti nanti kira-kira jurusan apa yang diambil? Nanti saya akan mengambil jurusan IPA Bapak. Jurusan IPA. Kenapa mengambil jurusan IPA? Saya sangat berminat sekali dengan pelajaran IPA Bapak, dan saya ingin menjadi guru IPA Pak. Wah, bagus sekali Deka. Kamu ternyata telah menemukan cara tersendiri loh ini. Setelah beberapa perbincangan kita, ternyata Deka ini memiliki talent yang bagus sekali. Sudah mampu apa namanya mencari atau mengatasi permasalahan yang dihadapi sendiri. Ya, Bapak sangat senang sekali mendengar apa yang Adik Eka katakan tadi. Ya, nah baik pada dasarnya adalah begini Adik Eka, sedikit Bapak berikan pandangan dulu ya, biar memang betul-betul memantapkan Adik Eka nanti. Tuh. Pada dasarnya adalah dunia pendidikan bagi remaja ya dengan menentukan jurusan seperti yang Adik Eka katakan tadi adalah atau program pendidikan ya maupun jurusan merupakan adalah pemilihan pendahuluan dalam karir itu Eka ya dari sekarang sudah menentukan oh ini yang ingin saya ambil ya. Nah itu adalah merupakan pendahuluan dalam karir ya ketertarikan akan sekolah atau pekerjaan ya misalnya ya ini menjadi indikasi bahwa sudah ada titik terang karir di dalam diri Adik Eka begitu ya. Nah bahwa memberikan kesempatan untuk apa mengembangkan minat nah sehingga Adik Eka nantinya siap menentukan arah karir yang memang betul-betul sesuai dengan bakat dan minat Adik Eka nanti. Nah itu sedikit pandangan yang bisa Bapak berikan kepada Adik Eka memperkuat apa yang Adik Eka sampaikan tadi. Nah setelah itu kira-kira apa yang bisa begini karena Adik Eka sudah bisa mengambil keputusan sendiri, bisa mencari apa namanya memotivasi diri sendiri ya. Nah, kira-kira sejauh ini setelah beberapa perbincangan kita ya, kira-kira bisa nggak ada Eka apa namanya simpulkan terkait dengan pembicaraan kita saat tadi itu. Kira-kira apa yang bisa Adik Eka simpulkan? Iya Bapak, saya bisa simpulkan yaitu memilih cita-cita terlebih dahulu dengan menentukan sekolah lanjutan setelah tamat SMP beserta jurusannya dan usaha yang dilakukan yaitu dengan rajin belajar yang pertama, yang kedua belajar dengan bersungguh-sungguh seperti itu Bapak. Oke baik sangat luar biasa sekali Adik Eka ini sangat mandiri sekali ya. Nah setelah mengikuti layanan ini ya konseling ini langkah apa yang akan Adik Eka lakukan?
sudah menentukan arah karir sudah. Nah sekarang langkah apa yang perlu adik Eka lakukan kira-kira? Ya, setelah kegiatan ini ya Bapak ya, nanti sampai saya di rumah, saya akan menyampaikan cita-cita saya, Iya. melanjutkan saya kepada orang tua saya. Seperti itu. Oke, baik sekali. Bapak senang sekali loh mendengarnya. Mudah-mudahan Adik Eka memang betul-betul nanti melakukannya di rumah ya, menyampaikan cita-cita, usaha yang akan dilakukan, terus nanti sekolah yang akan dipilih dan jurusan yang akan dipilih. Nah, sehingga menghilangkan sedikit keraguan dari orang tua Adik Eka kepada Adik Eka, sehingga boleh katakan pemikiran yang diskriminasi yang Adik Eka pikirkan itu akan tergradasi begitu saja, tidak akan ada beban lagi Adik Eka ya. Oke. Sebelum Bapak akhiri Adik Eka, karena Adik Eka sudah sangat luar biasa sekali, sudah bisa secara mandiri mengambil keputusan, Bapak hanya bisa meluruskan apa yang Adik Eka katakan tadi ya, bahwa apa yang sudah diambil memang betul-betul nanti menjadi pedoman dalam diri Adik Eka. Nah, sebelum Bapak akhiri, bagaimana perasaan Adik Eka? Apakah masih merasa tertekan atau masih bimbang lah, masih bingung lah mau gimana ini, mau ngomong apa sama orang tua? Bagaimana? Sudah merasa gimana? Senang atau bagaimana? Sekarang itu perasaan saya sudah plong sekali Pak, tanpa beban lagi. Tadi saya sangat depresi sekali Bapak, sangat tertekan karena saya kebingungan Bapak. Oke, baik, terima kasih Adik Eka. Sangat luar biasa sekali Adik Eka ini ya. Ternyata obrolan kita menghasilkan suatu hal yang positif, yaitu terkait dengan perasaan Adik Eka sudah merasa nyaman, tenang, dan tidak ada hal-hal yang terbebani dalam diri. Oke, baik, terima kasih Adik Eka sudah datang memenuhi panggilan Bapak karena kesepakatan kita kemarin ya. Begitu ya, Bapak senang kalau ada siswa yang mau berkonsultasi seperti ini ya, apalagi datang sendiri tanpa Bapak panggil ya. Baik, pertemuan ini ya mari kita akhiri ya. Nah, semoga usaha Adik Eka ini berhasil nantinya, sehingga harapan untuk mendapatkan perlakuan yang sama dari orang tua akan disamakan dengan kakak-kakak yang lain ya. Nah, sehingga hal-hal yang apa yang Adik Eka impikan, cita-citakan akan tercapai begitu ya. Nah, terus sekarang Bapak persilahkan Adik Eka untuk kembali ke kelas ya, untuk mengikuti pelajaran berikutnya ya. Ikuti dengan baik pelajaran yang ada di sekolah, di kelas ya, sehingga nanti sangat tepat guna untuk Adik Eka. Ya, selamat siang Bapak. Oke Adik Eka, terima kasih. Oke, sama-sama Bapak. Oke.